Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Talib dengan NIM 2110411022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mikrobiologi industri tentang produksi zat aditif pangan riboflavin dari Eremoptychium asbi dan industri bahan kimia bioetanol dari mikroalga Nanochloropsis dengan dosen pengampu Dr. Renat Safrizayanti. Mikrobiologi industri merupakan cabang bioteknologi yang sangat penting dalam memproduksi berbagai produk yang bernilai ekonomi, termasuk zat aditif pangan dan bahan kimia. Riboflavin atau vitamin B2 dan bioetanol adalah dua contoh penting yang diproduksi secara besar-besaran melalui mikroorganisme. Riboflavin banyak digunakan dalam industri makanan dan pakan ternak sebagai suplemen nutrisi, sementara bioetanol menjadi sumber energi terbarukan dalam bentuk bahan bakar. Perkembangan teknologi fermentasi dan proses optimasi telah memungkinkan peningkatan signifikan dalam produksi kedua senyawa ini melalui mikroorganisme. Organisme yang paling sering digunakan dalam produksi riboflavin adalah Asbigosipi dan Eremoptychium asbi. Yang keduanya merupakan jamur filamen yang mampu memproduksi riboflavin dalam jumlah besar. Asbi dapat mensintesis riboflavin secara alami. Mikroorganisme ini telah dioptimalkan melalui teknik fermentasi dan rekayasa genika untuk meningkatkan hasil produksi riboflavin. Misalnya, peningkatan riboflavin telah dicapai dengan memodifikasi jalur biosintesis riboflavin pada agosipi melalui overekspresi gen-gen kunci yang terlibat dalam sintesis vitamin ini. Mikroalga seperti Nanochloropsis muncul sebagai sumber bionasa yang potensial untuk produksi bioetanol. Mikroalga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sumber biomasa darat, seperti laju pertumbuhan yang lebih cepat, efisiensi penggunaan nutrisi yang lebih tinggi, serta kemampuan untuk tumbuh di berbagai kondisi lingkungan, termasuk air laut atau air limbah. Selain itu, mikroalga juga mampu menyerap CO2 yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dioksida, membuat produksi bioetanol dari mikroalga menjadi proses yang lebih ramah lingkungan dibandingkan sumber biomasa tradisional. Pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi bioetan mikrobiologi industri terus berlanjut, termasuk penerapan teknik rekayasa genetika untuk memperbaiki jalur metabolisme dalam mikroorganisme penghasil etanol, serta optimasi proses fermentasi dengan faktor penambahan faktor lingkungan, seperti modifikasi suhu, tekanan, dan tingkat aerasi. Selanjutnya, metode isolasi Eremoptychium asbi untuk riboflavin. Sampel diambil dari biji kedelai hitam yang memiliki lesi akibat gigitan serangga di lapangan, terutama yang terinfeksi oleh Eremoptychium asbi. Jaringan tanaman yang terinfeksi disterilisasi permukaannya menggunakan larutan natrium hipoklorit selama 2 menit. Setelah itu, jaringan dicuci dalam air suling steril selama 2 menit. Jamur diisolasi menggunakan solid nutrien agar yang mengandung 100 ppm sikloheksimida dan 100 ppm klora kloramfenol sebagai antimikroba. Jaringan tanaman yang telah disterilkan ditumbuk dalam mikrotub steril, dicampur dengan air suling steril dan dioleskan pada media SNA yang telah disiapkan. Piring media diinkubasi dalam kondisi gelap pada suhu 25 derajat Celcius selama 14 hari. Setelah pertumbuhan miselium, isolasi dipindahkan ke piring SNA baru dan diinkubasi dalam kondisi gelap pada suhu 25 derajat Celcius selama 10 hari. Setelah itu, spora diambil dan dioleskan ke media yeast mal agar untuk memastikan pertumbuhan dan isolasi sel tunggal. Isolat dipertahankan pada suhu 20 derajat Celcius pada IMA dan disimpan jangka panjang dalam gliserol 10% pada suhu 80 derajat Celcius. Didapatkan karakteristik morfologinya, jamur membentuk miselium tanpa pigmen yang kemudian menjadi putih di beberapa area setelah 7 hari. Inkubasi. Koloni berukuran 5 mm
mikrometer dalam 7 hari dengan tepi yang tajam. Aci yang terbentuk elipsoidal hingga fusiform dengan ukuran 7,5 sampai 17,5 mikrometer kali 50-80 mikrometer dan setiap askus mengandung 16 sampai 32 askospora. Selanjutnya itu metode isolasi nanokloropsis mikroalga untuk bioetanol. Alga diambil dari sebuah farm udang di provinsi Hainan, Cina. Isolasi dilakukan dari lingkungan yang kaya akan alga seperti kolam budaya udang. Sampel alga diambil sebagai kultur murni dari Zhanjiang Ocean University. Ini menunjukkan bahwa proses isolasi melibatkan pengambilan sampel dari lingkungan alami dan kemudian membudidayakannya di laboratorium. Alga Z1 dibudidayakan dalam flask Erlenmeyer berukuran 500 mili yang berisi 200 mili media kultur. Media yang digunakan adalah media F2 yang mengandung air laut steril dengan salinitas 2,5% yang diperkarya dengan berbagai nutrisi. Media F2 mengandung berbagai nutrisi penting seperti NO3, NaH2PO4, dan lainnya. Kultur alga ditempatkan pada suhu 25 derajat Celcius di bawah cahaya fluorescence konstan dengan intensitas paparan 6.000 sampai 7.000 lux dan diaduk dalam shaker reciprocating dengan kecepatan 90 osilasi per menit. Kultur diinokulasi pada kepadatan sel yang telah ditentukan secara empiris, yaitu 9 kali 10⁻5 sel per mili. Setelah kultur mencapai fase log, sampel diambil untuk analisis lebih lanjut. Sel-sel alga yang telah mencapai fase log dikumpulkan dengan cara sentrifugasi dan kemudian dikeringkan di bawah vakum pada suhu minus 60 derajat Celcius untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu metode induksi atau stres lingkungan untuk meningkatkan bioetanol. Stres yang digunakan yaitu stres nitrogen. Mikroalga sangat peka terhadap ketersediaan nitrogen dalam media budidaya mereka. Ketika nitrogen dibatasi, sel-sel mikroalga mulai mengakumulasi lipid sebagai cadangan energi. Pada fase ini, jalur metabolisme diubah untuk memprioritaskan sintesis lemak daripada protein. Setelah akumulasi lipid yang cukup, biomasa mikroalga kemudian dapat diproses menjadi bioetanol melalui transesterifikasi lipid. Keuntungan menggunakan metode stres nitrogen ini memungkinkan peningkatan signifikan dalam produksi lipid tanpa mempengaruhi pertumbuhan sel mikroba secara drastis. Selain itu, stres nitrogen mendorong mikroorganisme untuk beralih dari jalur produksi protein dan nukleotida ke jalur penyimpanan karbon dalam bentuk lipid yang merupakan prekursor bioetanol. Studi menunjukkan bahwa dengan mengurangi nitrogen, produksi lipid oleh nanokloropsis dapat meningkat hingga 60% dari berat kirim. Selanjutnya itu stres oksidatif untuk produksi riboflavin oleh Eremothecium asbi. Pada Eremothecium asbi, stres oksidatif dapat ditingkatkan dengan menambahkan agen pengoksidasi seperti hidrogen peroksida atau H2O2 atau mengubah kondisi kultur menjadi lebih kaya oksigen. Respon terhadap stres oksidatif seringkali memicu jalur biosintesis riboflavin sebagai mekanisme pertahanan untuk melawan kerusakan oksidatif. Riboflavin berfungsi sebagai antioksidan alami, dan peningkatan kondisi oksidatif dalam medium kultur dapat mendorong mikroorganisme ini untuk memproduksi riboflavin dalam jumlah yang lebih besar. Keuntungan menggunakan stres oksidatif untuk riboflavin ini, mikroorganisme ini adalah metode ini tidak hanya meningkatkan produksi riboflavin, tetapi juga meningkatkan toleransi sel mikroorganisme terhadap kondisi lingkungan yang keras. Dalam konteks industri, ini sangat penting karena memungkinkan produksi riboflavin yang konsisten bahkan dalam kondisi yang bervariasi. Selain itu, dengan menggunakan agen oksidatif, proses ini lebih dapat diatur dibandingkan dengan metode lain seperti stres nutrisi. Selanjutnya, yaitu rekayasa genetika untuk meningkatkan produksi riboflavin dalam industri mikrobiologi.
Rekayasa genetika memungkinkan memodifikasi mikroorganisme genetik untuk mengoptimalkan jalur biosintesis riboflavin, meningkatkan ekspresi gen-gen kunci, dan meminimalkan jalur alternatif yang tidak menghasilkan produk yang diinginkan. Dalam konteks produksi riboflavin, rekayasa genetika dapat melibatkan overekspresi gen biosintetik, penghapusan gen penghambat, atau kelainan kondisi metabolik sel mikroorganisme. Metode rekayasa genetika yang digunakan yaitu overekspresi gen biosintetik riboflavin. Salah satu metode rekayasa genetika yang paling berhasil dalam meningkatkan produksi riboflavin adalah overekspresi gen biosintetik riboflavin. Metode ini fokus pada peningkatan ekspresi gen-gen yang mengkode enzim-enzim kunci dalam jalur biosintetik riboflavin. Overekspresi dilakukan dengan memperkenalkan promotor yang kuat atau menghilangkan elemen regulasi yang menghambat ekspresi gen. Prosedur overekspresi gen biosintetik berikut ini. Yang pertama, identifikasi gen kunci dalam jalur biosintetik riboflavin. Langkah pertama adalah mengidentifikasi gen-gen yang berperan penting dalam jalur biosintesis riboflavin seperti RIP-A, RIP-B, RIP-H, dan RIP-C. Selanjutnya, penggunaan vektor ekspresi setelah gen-gen ini diidentifikasi. Vektor ekspresi yang mengandung gen biosintesis riboflavin dikonstruksi. Vektor ini dapat berupa plasmid yang membawa gen target dan promotor kuat yang dapat meningkatkan ekspresi gen. Peningkatan ekspresi gen melalui promotor kuat. Promotor adalah elemen regulasi yang mengontrol tingkat ekspresi gen. Dengan mengganti promotor gen biosintetik asli dengan promotor yang lebih kuat, ekspresi gen tersebut dapat ditingkatkan. Contohnya penggunaan promotor dari gen-gen yang sangat terekspresi seperti promotor operon TRP atau TAC pada bakteri dapat meningkatkan produksi riboflavin secara signifikan. Transformasi sel host setelah vektor selesai dikonstruksi, langkah selanjutnya adalah memperkenalkan vektor tersebut ke dalam sel mikroorganisme melalui teknik transformasi, seperti elektroporasi atau konjugasi. Pada mikroorganisme yang telah dioptimalkan, vektor ekspresi tersebut akan memungkinkan produksi enzim biosintetik riboflavin yang lebih banyak, dan pada pasangannya meningkatkan hasil akhir riboflavin. Sekian presentasi tentang produksi zat aditif pangan riboflavin dari Eremoptychium asbi dan industri bahan kimia bioetanol dari mikroorganisme yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.